juara ini? Ya, saya senang biasa seperti ini kegiatan saya sehari-hari. Semangat ya. Saya senang. Semangat sudah jalan dulu ya. Hari ini Ibu ada pembelajaran di kelas Adalah satu ya. Misalnya, terima kasih ya Bu Dokter sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengobservasi dalam kegiatan pembelajaran ini. Dan menjadi tujuan pembelajaran Ibu hari ini apa Bu? yang menjadi tujuan saya pada hari ini itu bisa ada beberapa itu. Yang materinya struktur tubuh makhluk hidup, tapi yang saya ajarkan itu hari ini saya ambil untuk bahasanya makanan dan sistem pencernaan. Ya, penjelasannya. Makanan dan kegiatan pencernaan. Jadi tujuan pembelajaran yang dicapai apa? Tujuan pembelajaran saya hari ini itu ada beberapa itu. Saya bisa mampu tentang menuliskan tentang kalori, nutrien, dan kemudian bersehat, dan kemudian juga mampu menghitung besaran kalori yang dibutuhkan untuk vitamin. Kemudian bisa mampu mengidentifikasi jenis makanan. Kemudian bisa mampu menganalisis makanan yang dibutuhkan. Kemudian mengklasifikasikan makanan dan mengaplikasikan tabel informasi gizi untuk mereka pilih secara tepat. Dan yang terakhir nanti mereka bisa menganalisis grafik tingkat sempurna protein dan makanan yang mereka suka. Ada apa yang ini kan mereka dia berkesinambungan yang nanti identifikasi mereka sudah mengidentifikasi kalorinya, proteinnya, mereka identifikasi setiap hari berapa, jadi sudah terintegrasi nanti mempelajari ini mereka mencari makanan yang mereka suka. Area pengembangan yang saya capai supaya anak itu lebih khusus, rasa ingin tahu supaya mereka bisa tahu apa yang mereka lakukan dalam hidup sehari-hari. Kemudian bekerja sama, bergotong royong secara dengan temannya, dan bisa sadar untuk kesehatan dan kesehatan. Jadi mereka bisa menginformasikannya pada keluarganya atau bagaimana makanan itu. Iya, saya sebenarnya menekankan ini sangat penting bagi anak supaya mereka tahu dalam kehidupan sehari-hari itu makan itu tidak cukup. Mereka tahu yang dibutuhkan itu berapa, dan mereka saya ingin anak-anak itu menjadi kader dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kehidupan itu berkesinambungan, bagaimana hidup mereka mengapresiasikan Tahu ya kalau makan itu nggak iya, itu cuma atau banyak makan, nggak harus iya, tapi dengan makan yang cukup tapi sesuai untuk memenuhi kebutuhan yang dalam yang dibutuhkan untuk tubuhnya. Harusnya kan kita ada. Iya, itu maksudnya begitu. Iya, iya. Kemudian untuk bisa tercapai kalau membangun dicapai untuk menjaga itu apa yang sudah Strategi yang saya siapkan seperti biasa bisa saya ceritakan tentang penalti. Yang pertama itu bisa saya scientific approach, ya pendekatan scientific approach. Kemudian nanti model yang saya lakukan karena mereka mengidentifikasi BCBL yang singkat lah, ya. Kemudian nanti PSL-nya bisa kita lihat ya atau apa itu namanya, ya briefing, alias briefing, dan di situ nanti bisa kita lihat manajemen diri, kemudian nanti manajemen sosial,
dan mereka bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Iya. Bila dapat mereka ya dalam proses pembelajaran itu nanti. Dan diharapkan mereka memang berkelanjutan seperti itu. Iya, tapi kan kita bisa berkonsentrasi ya, ya, saya baca dari ini ya, mau belajar juga. Itu jadi iya, karena mereka memang harus ada begitu belajar berkomunikasi. Jadi kita tinggal yang sama-sama lihat ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Pada hari ini ada yang tidak datang? Ada Bu. Ada Bu. Siapa? Saya. Apa keterangannya? Izin. Oke. Nama dia? Lihan Bu. 2 orang. Iya. Sama juga izin. Enggak. Lihan sakit ya. Oke. Jadi besok-besok kalau sudah sakit jangan lupa makan obat biar cepat sehat bergabung dengan kawannya ya. Ya, Bu. Oke. Kita sekarang akan belajar bab baru. Oke, Bu. Jadi apa sudah duduknya? Wadah-wadah ini yang latihan PBB ya? Iya, Bu. Oke lah. Nanti kasih tahu temannya itu pelajaran kita udah sampai mana supaya mereka jangan ketinggalan. Jadi nanti kalau ada tugas kasih tahu sama mereka. Jadi kita nanti ada kerja kelompok, tapi sekarang boleh kita duduk begini dulu nggak apa-apa. Jadi kita akan membuka bab baru, struktur tubuh makhluk hidup. Itu ada di bab barunya itu, coba kamu lihat di halaman 27 ya. Tapi yang kita pelajari karena ini materinya sangat banyak, yang kita sub bahasannya yaitu makanan dan sistem pencernaan. Ya, sudah dapat? Sudah. Jadi sebelumnya kita sudah membaca, sudah saya kasih tahu baca lagi itu kemarin, sudah saya tugaskan untuk membaca-baca bab 2 itu. Jadi tujuan pembelajaran kita ada tertera di sini, ada 6 ini, ya bisa kamu baca. Ada itu tentang kalori, nutrien, kemudian supaya mengetahui menghitung besaran kalori, kemudian yang nomor 3 supaya memahami mengidentifikasi jenis-jenis vitamin, yang keempat supaya mengetahui menganalisis makanan yang dibutuhkan. Jadi yang kelima mengklasifikasi makanan, yang keenam mengaplikasikan tabel informasi nilai gizi untuk memilih makanan yang sehat. Coba saya tanya dulu, tadi pagi ada yang tidak sarapan? Ada. Ayo coba lagi kenapa tidak sarapan? Karena mama nggak bisa kayak mama. Tidak boleh seperti itu. Nah, jadi harus kau biasakan hidupmu bangun cepat pagi, mandi, sediakan makanan. Karena yang kita beli itu belum tentu sehat bagi kita. Nah, bagaimana tubuh kita bekerja, kita harus makan. Itu yang penting. Sekarang ada yang mau bertanya, mengapa kita harus makan? Biar tubuh kita tidak lemah. Ada yang tidak makan lemes? Ada. Jadi berarti makanan itu perlu bagi tubuh kita kan? Oke, ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita makan, pencernaan makanan kita bekerja.
Kalau nggak ada makan, ada nggak perutnya mengisap? Nah, tanda-tanda. Kalau itu berarti sering kau tidak makan. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau tidak makan, tidak ada diolah perut atau lambung, maulah nanti bergesekan, itulah yang kita pelajari sekarang. Jadi makanan itu sangat penting. Coba kita lihat dulu halaman 29. Sudah dapat? Nah, ada di situ 29. Makanan dan sistem pencernaan. Kamu adalah yang kamu makan. Maksudnya apa itu? Situ coba kita lihat. Di situ ada makanan A, ada makanan B. Jadi sekarang kita bisa melihat halaman gambar 22. Coba dilihat dulu gambar 2.2. Sudah bisa dilihat? Sudah bisa dilihat? Untuk mengerjakan ini nanti gambar 22 sudah bisa dilihat gambar 22. Aktivitas gambar 22, ada gambar 22? Hah? Yang berisi penjelasan jumlah kalori yang terdapat pada makanan. Kasih Indonesia. Ada? Nah, semalam kan ada yang bawa HP? Ada, Bu. Nah, boleh kita lihat nanti di internet apa itu makanan yang sesuai pada gambar 22. Ada gambar 22 bisa dilihat itu? Ada, Bu. Semua sudah dapat? Si Patuk sudah dapatkah? Sudah? Sudah dapat? Patuk? Di halaman berapa sudah dapat? Halaman 3. Iya. Oke, gambar 22. Di situ ada jenis makanan yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada apa itu? Bubur ayam, ada nasi goreng, ada nasi uduk, ada makanan. Jadi kita sekarang menganalisis makanan yang kita sarapan tadi pagi. Ada nggak mencukupi berapa kalori yang kita butuhkan dalam sehari? Jadi makanan ini ada jenisnya. Ada nanti karbohidrat, ada nanti coba kita lihat dulu video ini sebentar ya. Ini skip suaranya ya. Nutrisi pada makanan. Coba kita lihat dulu sebentar. Supaya kita bisa mengerjakan nanti yang saya kasih RKS. Nah, inilah makanan sehat. Ya. Makanan yang bergizi. Mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Ada karbohidrat, ada lemak, inilah yang kita butuhkan. Ya. Karbohidrat jenisnya. Untuk apakah itu? Boleh kita lihat di sini. Karbohidrat itu dari nasi boleh, dari ubi boleh, tepung-tepungan boleh, kue-kuean. Ya. Tapi pada umumnya Indonesia nasi, ya kan? Ya, bisa dari jagung. Fungsinya untuk apa? Sumber energi dalam tubuh. 1 gram dia karbohidrat bisa mengandung 4,1 kalori. Ya. Ya, konsumsi karbohidrat berlebihan dapat menyebabkan diabetes. Penyakit diabetes, naik gula ya. Ya, atau obesitas. Bisa. Ya, ini protein. Telur, tahu, protein. Nah, tempe. Ini nabati ya. Ayam, dagingnya. Ikan, susu, kedelai, kacang-kacangan itu maksudnya ya. Sumber energi. Fungsinya untuk apa? Iya, mengganti sel yang rusak. Membentuk enzim dan hormon membentuk antibodi. Tahu antibodi? Melawan penyakit, ketahanan tubuh. Ini kurang protein, busuk lapar. Ya? Oke. Ini lemak.
kolesterol meningkat bisa mengakibatkan obesitas. Inilah penyakit jantung. Wah, sudah banyak penyakit yang mengintai. Ya. Lemak dari daging, dari susu, dari keju. Nah, 1 gram 9,3 kilokalori. Ya. 1 gram lemak dia mengandung, wah berarti besar ya. Jadi pelarut vitamin A, D. Ini AD itu vitamin A, D, E, dan K untuk melarutkan apa itu lemak. Vitamin, ini jenis-jenis vitamin kita dapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus ada karena dapat mencegah penyakit, ya. Tapi tidak boleh banyak-banyak, sedikit dijumlahkan. Tapi harus ada tiap hari. Ya. Vitamin yang larut dalam lemak. Ya, lihat. Kesehatan mata. Ya, bisa kita lihat sumbernya dari mana, untuk apa. Ya, vitamin A untuk mata, D tulang dan gigi, E kulit dan alat reproduksi. Ya. Vitamin yang larut dalam air yang biasa kita Minum. iya. Pertumbuhan dan metabolisme tubuh. Dari mana sumbernya? Dari buah ada. Mineral diperlukan dalam jumlah sedikit, tapi harus ada. Karena dapat mencegah Penyakit. iya. Kacang-kacang. Ya, saya lihat kan? Kalsium. Apakah? Lihatnya. Tulang. Karena rangka maksudnya itu tulang dan gigi ya. Besi untuk darah dan besi pembentukan darah. Iodium untuk mencegah gondok. Natrium untuk saraf. Ya, ada di situ jelas. Air. Di dalam tubuh kita itu 80%, sekitar 80% itu terdiri dari atas air. Ya, tubuh dapat kehilangan air. Kalau kita lihat ini, nih. Ya, apakah harus kita? Air 2 liter. Tergantung aktivitasnya, bawang 4 liter, 3,5 ya. Kalau dia olahragawan lebih banyak lah membutuhkan air. Oke, supaya jangan dehidrasi kita. Mengandung, inilah yang mengandung air makanan yang kita jumpai. Maka udah pastilah. Ya. Oke. Nah, sudah dapat kan? Jadi kalau saya kasih nanti lembar kerjanya sudah bisa dikerjakan. Boleh berkelompok kau ke sana aja, ke belakang aja. Berkelompok 4 orang aja, ya. Dan sebelum kita berkelompok, ya sudah bisa kamu lihat di halaman gambar 22. Sering nggak dikonsumsi di dalam kehidupan sehari-hari? Tapi kalau ini tidak bagus ya untuk kita makan setiap hari. Sudah tahu tadi makanan apa yang kamu pilih untuk kehidupan? Sumbernya harus tepat. Coba dilihat dulu halaman 3738. Ya. 37 ada di situ. Sudah ada minyak zaitun, alpukat berapa kalori, kalau 1 alpukat, santan mengandung berapa kalori. Ini sudah tampil informasi bagi dirimu supaya kamu nanti bisa. Kalau kamu jadi ibu rumah tangga ataupun jangan dulu jadi ibu rumah tangga, di rumah sudah bisa kamu buat nanti sama orang tuamu. Oh, ini nggak boleh cuma makan nasi aja loh, Man. Bontokmu harus kau sediakan. Yang kita beli di sekolah ini belum tentu sesuai dengan apa yang kau butuhkan dalam sehari-hari, kebutuhan sehari-hari ya. Jadi kita harus cukup kalorinya, harus cukup nutrisinya, harus cukup karbohidratnya, vitaminnya, lemaknya, proteinnya, mineralnya, airnya. Ada yang bawa botol di sini air minum? Harus bawa lah. Itu kebutuhan berapa liter tadi? 3 liter. 3 liter air harus kita butuhkan supaya tubuh kita tidak dehidrasi. Karena air itu yang melarutkan nanti semua yang kita makan. Ya,
potong yang bisa kita buat misalnya tempe, tahu, udang, cumi, susu. Ya. Jadi sebelum saya kasih LKS, bisa kamu lihat itu 38, halaman 38. Biar kita kerjakan ini. Kamu nanti cukup mencetak. Ya, ada tabel di situ. Tabel 21. Vitamin A, produk olahan susu hari, fungsinya untuk apa? Disimpan dalam tubuh kalian, tinggal kamu cetak. Bisa kamu dikerjakan ini? Bisa, Bu. Iya. Jadi, tapi kalau ada misalnya si A, dia seorang pelajar, dia dari rumah jalan kaki. Si B sementara dijemput orang tuanya. Tentu mereka berbeda kalori kan? Mana yang lebih banyak? Ya jalan kaki lah kan? Iya, karena dia membutuhkan banyak kalori. Karena dibanding. Jadi hidup ini juga seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang kantoran dengan orang petani berbeda kalori yang dibutuhkan. Ya, nutrisi yang dibutuhkan. Karbohidrat pun kalau orang petani, kalau saya dulu waktu di kampung banyak nasi daripada kita yang orang kerja di kantoran. Karena mereka, kenapa? Karbohidrat itu sumber tenaga. Karena mereka menggunakan otot. Jadi karbohidrat itu lebih banyak dimakan mereka. Butuhkah sayur? Sangat. Butuhkah buah? Iya. Butuhkah lemak? Iya, jelas kita butuhkan. Tapi dalam jumlah berapa? Itu yang kita harus pahami. Jadi kita belajar supaya kita nanti bisa jadi kader, bisa jadi tabel informasi di keluargamu. Supaya apa? Saya membutuhkan ini, harus begini mah, harus begini. Sudah tahu semuanya nanti berapa kalori yang kita butuhkan, berapa nutrisi yang kita butuhkan dalam satu hari. Jangan karena ada daging nanti kita langsung lahap satu hari, nggak boleh. Daging itu perlu tiap hari. Sumber protein boleh diganti dengan telur. Ya tadi kita bisa lihat kan? Telur, bisa kita lihat nanti saya tayangkan lagi kalau perlu. Telur juga sumber protein. Nabati seperti tempe, tahu, protein juga tadi kan? Susu. Kalau susu ini memang kalau kita minum untuk melengkapi. Kalau ada misalnya di dalam makanan kita itu tidak kurang vitaminnya, di susu itu sudah ada jumlah sedikit. Perlu kami minum susu? Perlu, Bu. Jadi siapa yang minum susu dari pagi? Gak ada. Minum manis. Ya tapi manis itu sumber gula nanti. Oke, jadi saya kasih nanti LKS-nya. Coba dilihat dulu halaman 38. Ayo mengidentifikasi vitamin di bawah ini. Ya, ada vitamin A, ada vitamin B. Ya. Sudah bisa ini dilakukan? Bisa ini? Bisa, Bu. Ada yang tidak tahu? Bolehlah. Kalau mengidentifikasinya hanya kamu buat nanti centang aja. Tidak. Coba teman-teman itu aja lagi dulu. Teman-teman itu aja dulu. Coba dipelajari dulu sama teman-temanku. Halaman 38 itu aktivitas 2.2. Itu ada sampai vitamin K ya kan? Ya, Bu. Ada di situ sumbernya. Produk olahan susu, sayuran, buah-buahan. Fungsi memelihara kesehatan kulit, tulang gigi, rambut dan membantu penglihatan. Disimpan dalam tubuh kalian? Ya. Ya, tentang kalau iya. Apanya? Iya, cuma buat ada pensil gitu tentang kalau itu. Halaman? Halaman 22. Kita 22 halaman 38. Enggak usah. Sini dengan kalau ini kan harus ditulis. Ini vitamin A disimpan dalam tubuh kalian ini benar. Kalau tidak, buat tidak. Pensil. Pensil lah.
Jadi referensinya bisa kamu lihat di sebelumnya di halaman 37. Ada di situ vitamin. Nah, bisa kamu baca yang di atasnya. Kemudian kalau sudah siap itu bisa kita lihat halaman 40. Ayo menganalisis menu makanan siang yang tepat. Nah, ya, ada seorang di situ bisa kita lihat. Kan yang pertama tadi yang mencetak kan. Nah, di halaman 40 bisa kita lihat. Diskusikan dengan teman sepaku kira-kira makanan apa yang cocok dikonsumsi seorang laki-laki sebelum dirinya melakukan aktivitas di bawah ini. Ya, carilah beberapa banyak kalori yang dikeluarkan melakukan kegiatan tersebut. Jadi ini contoh-contoh kalori yang ada di atas dihitung per 100 gram. Bisa kan? Bisa, Bu. Nah, coba dilakukan. Kan ada di halaman 36, tahu 1 mengandung berapa kalori? 78 kalori. Udang berapa di situ? 144 kalori ya, per gram ya. Ya. Dan memiliki lemak jenuh sebesar 0,4 gram. Jadi ada di situ tabelnya di halaman 36. Sudah? Jadi kalau halaman 40, tulislah di buku catatanmu, berikan analisis pilihan makanan yang kalian buat. Misalnya, kalau seorang laki-laki itu mengikuti les tambahan dia matematika misalnya, dia di sore hari pertandingan futsal, sore hari latihan. Jadi berjalan kaki sejauh 5 km untuk pulang ke rumah. Nah, berapa kalori lah yang dia butuhkan setiap hari? Lihat halaman 36. Di situ. Dibaca bukunya maksudnya. Berapa yang kita butuhkan kalori setiap hari? Setiap hari? Iya. Jadi 2000 kalori itu dari mana dia butuhkan? Apakah dia harus ada cukup proteinnya? Harus ada cukup karbohidratnya? Harus cukup vitaminnya? Ya, susunlah dia. Berapa apa-apa aja yang dimakan dia menunya? Itu maksudnya itu. Ya, harus begitulah. 2000 kalori kan besar. Nah, sementara satu tahu 78 kalori. Nah, cuma harus ada cukup seperti yang ditampilkan dari video tadi. Karbohidrat harus cukup, lemak harus cukup, protein harus cukup, vitamin juga harus cukup. Tidak boleh cuma kau buat nanti karbohidrat aja langsung 2000 kalori, bah bisa dia obesitasnya. Ya, susun dulu catatannya. Atau di latihan pun dibuat. Ini kan sudah kamu tentang di halaman 22. Biar aja dari situ nanti kita apakan. Kemudian di halaman 40 susunlah misalnya seorang laki-laki remaja dia mengikuti les matematika atau les apapun itu atau les bahasa Inggris, tapi kemudian dia latihan futsal di sore hari
kemudian berjalan kaki selama 5 km dia pulangnya ke rumah. Jadi tulislah catatan, berikanlah sekalianmu makanan yang kamu buat yang cocok bagi dia. Susun. Bisa kan? Bisa. Kata siapa tadi berapa kalori setiap hari kita butuhkan? Iya, 2000 kalori kalau itu kegiatan biasa. Berarti ini harus berapa nih? Wah, kebanyakan itu. 3200. Coba dulu susun. Tapi kalau susun karbohidratnya berapa? Nah, dia jalan kaki, cepat itu karbohidratnya sendiri apa? Nah, jadi bisa kita lihat di halaman 2840 untuk menyusun ini. Kemudian nanti di akhir boleh kita apa yang kita butuhkan dalam setiap hari menurut kita. Kita susunlah nanti. Tentu kau beda dengan laki-laki tadi kan? Kau kan gak larian bosan perempuan. Di situ nanti kita tentukan. Tapi susunlah dulu, udah dapat kan? Diskusi dengan teman sebangku. Sudah dapat? Pertama kita siapa? Mengikuti kemarin ini mengikuti di sekolah. Ya. Bu, kita tinggal buat namanya aja kan, Bu? Ya, buat aja. Nggak usah dibuat nama seorang laki-laki atau Perempuan. perempuan. Tapi kita ada analisis laki-laki tadi Oke, Bu. yang di halaman yang di halaman setelah kita melihat video tadi, kita sudah bisa mengidentifikasi jenis-jenis makanan yang kita butuhkan setiap hari. Jadi saya bikin diskusi aja, kalian ini kau kemari, kau balik aja ke sana, 1 kelompok, 2 kelompok, kau kemari apa? Siapa namamu? Eskia, kau kemari, 1 kelompok, kau kemari, kau ke sana aja, 1 kelompok, oke ya? Balik. Kita diskusi. Saya bagi nanti ini apanya? Iya, ada dia ini LKPD-nya, saya bagi yang pertama. Ya. Yang kemudian nanti sudah? Berbalik aja nak, berbalik berdiskusi kita. Ya? 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 Nih. Ini ya. Ya. Baru oke. Ya. Bisa kita lihat di situ. Ya, ini ada LKPD-nya dan tulis namamu, kelasmu, hari tanggal, nama siswa yang itu, materi pembelajaran kita tadi sudah jelaskan. Materi pembelajaran kita dari makanan dan sistem pencernaan makanan. LKPD-nya udah saya bagi. Ada di situ unit dari protein itu berapa? Sudah ada di sini ya. Ini. Kemudian apa itu mineral? Kemudian nanti diskusi kalian dengan pakai buku. Kemudian nanti ada di situ soal jelaskan bagaimana aktivitas fisik seorang mempengaruhi kebutuhan kalorinya. Ya, jadi di situ nanti bisa kamu lihat ada di LKPD-nya itu. Bisa diskusikan dengan teman kata langsung tulis di dalam. Ya, tulis di dalam. Baca di buku paket itu. Sudah bisa kan unit yang perlu dilihat? Apa itu dari unit protein? Ya, dapat kan? Kelompok itu udah bisa kan? Ada itu 4 kan? Ya, ada yang karbohidrat, ya kan? Apa itu di situ mineral? Iya, nanti itu yang
Kemudian bisa kamu lihat jelaskan bagaimana aktivitas fisik seorang mempengaruhi kebutuhan kalorinya. Nah, kemudian ada di situ kita menghitung pada suatu hari ibu kalian memakan 250 kalori dari protein. Ya, mengkonsumsi total 1.800 kalori per harinya. Hitunglah apakah ibu kalian mengkonsumsi cukup protein pada hari itu, berikan penjelasan. Ya. Nah, kemudian nanti untuk mengaplikasikan boleh kita lihat pernah nggak kalian tersedak pada waktu makan? Nah, makanya waktu makan kita tidak boleh bicara. Makanya kenapa? Supaya makanan itu jangan salah salah jalan. Jadi nanti masuk ke pernapasan sakit. Kemudian di situ deskripsikanlah bagaimana caranya seorang tidak tersedak pada saat makan. Nah, ya, bagaimana caranya agar seseorang tidak tersedak? Selesai? Siapa? Sudah selesai situ? Belum? Oh belum, sebentar lagi kan? Ya, yang sudah selesai sudah bisa mempresentasikan? Oke, coba kelompok yang di sini presentasikan dulu. Ya, coba dilihat ya hasil kerjanya. Iya, iya kerjanya. Oke. Tengok aja sih. Mau jadi lagi. Iya. Oh, tengok dulu kawannya hasil presentasinya. Ya. Ya, ini yang dipresentasi kawan tadi. Perhatikan. Sesuai enggak jawabanmu sama kawanmu? Dah. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Kerja lembaga jawaban kami. 1. Unit dari protein adalah mineral. Mineral adalah nutrien yang tidak dapat dibuat oleh makhluk hidup. Ya. Dari kesimpulan, jelaskan bagaimana aktivitas fisik seseorang mempengaruhi kebutuhan kalorinya. Jawabannya, semakin aktif seseorang, maka semakin banyak kebutuhan kalori yang dibutuhkan per harinya.
siang, Nasir. Selamat siang Bu Yayu. Selamat siang Bu. Kabarnya, ini kita lanjutkan kegiatan kita ya Bu. Ini sudah sampai tahap pasca observasi dari kegiatan kita kemarin. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Ya, ini kalau perasaan saya ditanya, saya merasa ya biasa aja, cuma saya lakukan yang terbaik di sana dulu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa saya kembangkan kembali dengan berbagai metode atau strategi yang saya apapun bisa saya lakukan. Menurut Ibu, bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan menurut penilaian Ibu? Yang saya lakukan, ya saya lakukan seperti apa yang berada di modul. Saya buat dulu anak-anak itu melihat video, kemudian saya bantu dari KPD, kemudian saya evaluasi satu pertanyaan. Jadi seperti yang saya Apakah menurut Ibu area yang ingin dikembangkan sudah tercapai semua? memang sebagian tercapai. Tapi kalau menurut saya 100% sih tidak ada yang tercapai. Kemungkinan anak itu tidak ada sebagian yang tidak siap mengajar. Tapi mudah-mudahan dari situ bisa saya belajar lagi atau strategi apa yang akan saya hubung nanti berikutnya. Menurut Ibu apa sih yang menyebabkan tadi kata Ibu ada beberapa anak yang belum siap dalam pembelajaran kita? Apa Ibu tahu apa penyebab mereka belum siap itu dalam pembelajaran? Ya saya rasa memang sebelumnya kan memang sudah saya kasih tahu, baca-baca dulu di rumah tentang materi ini. Tapi kemungkinan mungkin anak itu tidak adalah yang bermain-main atau gimana, tidak semuanya lah 100% saya lihat. Jadi kan yang saya mau kan 100% anak itu memahami. Tapi mungkin ya dari dia untuk saya tahu apa masalahnya, ataupun dianya tidak siap untuk saat itu belajar atau gimana begitulah. Jadi menurut Ibu kalau dilanjutkan yang namanya dari 5 sampai 10, Ibu berada di posisi mana saja? Saya merasa 7 lah. 7. 7. Kenapa menurut Ibu 7? Ya, kalau saya mau kan tujuan saya 100. Iya. Tapi saya lihat mungkin kita, saya guru memang tidak ada yang sempurna. Saya memang berusaha yang terbaik. Tapi ya di lapangan kan ya begitu kan. Kadang masih ada anak itu jahil, padahal udah dibagi per orang dari KPD-nya. Jadi ya mungkin dari ini bisa kita lihat nanti lebih menarik lagi lah pelajarannya, atau kita buat dulu bermain supaya semua ikut. Nah, itulah untuk berikutnya lah. Berarti tantangan yang dihadapi. Iya. Jadi apa rencana tindak lanjut Ibu untuk menghadapi atau mengatasi tantangan-tantangan yang Ibu hadapi saat ini? Kalau saya mau sih, saya buat aja lah mau anak itu apa. Atau mau kita bermain dulu untuk berikutnya. Jadi saya buat dulu teka-teki atau menjawab di sebelum pelajaran, ataupun saya tanya dulu apa masalahnya. Ya, itulah yang saya mau berikutnya, supaya anak itu memang sama-sama mendapatkan pengalaman belajarnya. Berarti rencana tindak lanjut Ibu mendengarkan suara anak dulu ya, Itu maksud saya. bagaimana untuk penyajian dan pembelajaran jadi disesuaikan dengan siswa. Di sini Ibu berarti mendengarkan suara murid juga dan berarti untuk menuju dukungan anak ya. Saya mau Ibu di sini boleh saya menyampaikan hasil observasi yang sudah saya lakukan. Boleh aja Bu, itu jadi masukan bagi saya. Terima kasih. Nah, dari hasil observasi yang sudah saya lakukan, apa yang dilakukan dari ya, dan sudah langsung juga diferensiasi juga
makan atau mengembangkan kemampuan kompetensi ibu, pengembangan diri. Apa sih rencana ibu untuk meningkatkan kompetensi ibu? Sebenarnya yang dikasih pemerintah kan banyak, ada iklan online. Jadi saya memang sering sekali-sekali kalau ada kesempatan dari saya, ada waktu saya, karena memang pada umumnya iklan ini kan banyak di malam. Jadi bisa saya ikuti, ada webinar, ada diklat. Jadi saya sedang ikuti lah itu sekarang. Bagaimana saya untuk mengisi atau mengembangkan diri saya untuk kemajuan keberhasilan anak. Jadi yang memang saya agak-agak sedikit memang terkendala di era digital ini lah. Kadang-kadang kita karena sudah tua atau gimana, kadang kita agak-agak apa dengan digital ini. Tapi memang guru itu harus berpraktek dan kita harus berusaha belajar. Bisa ibu baru sebutkan beberapa aja diklat yang pernah ibu ikuti. Ya, saya pernah mengikuti webinar satu diklat juga udah ada sertifikatnya secara online. Kesiapan anak peserta didik satu. Anak-anak itu kan beragam dari latar belakang yang berbeda. Jadi bagaimana kita supaya anak itu nyaman belajar, itu yang di situ. Saya ikut itu. Yang kedua, ada memang menggabungkan digital dengan strategi. Itu memang agak ragu maksud saya, karena memang berbagai metode bisa digabungkan. Google Classroom, Stepad dan menggabungkan dengan internet. Tapi kendalanya di sini memang anak itu siap memang sebagian lagi pula kendalanya tidak siap, adalah kendalanya HP tidak ada paket, itulah kendalanya. Dan saya pun memang akan berusaha belajar. Iya Bu. Ibu, dampak positif dari industri pengembangan diri ini sudah terasa itu selama beberapa pekan terakhir ini. Ya, kalau saya rasa sangat membantu. Di samping kita bisa belajar malam, karena waktu kita ibu kan pagi malam hari yang bisa. Kita ngajar sampai jam 3 sampai jam 3 di rumah malam itu. Jadi sangat membantu saya rasa di online itu bagi saya. Nah, karena di situ waktunya kan 19.30 banyak pada umumnya. Jadi itu saya jadi sangat membantu lah, bisa mendorong saya untuk belajar belajar. Selain di online ada lagi cara-cara ibu mengembangkan diri ibu? Ya, semacam jawab. Ya, bertanya dengan teman lah. Kalau sudah kalau saya bertanya atau dengan yang lain. Ya, kolaborasi. Jadi apa yang dapat ibu simpulkan dari kegiatan kita hari ini? Ya, bisa saya simpulkan karena saya lihat saya tidak begitu sempurna. Boleh saya belajar bagaimana untuk mendekatkan diri dengan anak satu, apa dia mau. Kita tidak boleh memaksa. Jadi kita tahu anak itu apa yang dia mau. Masalahnya apa, kenapa dia tidak siap belajar. Itu yang saya lihat dari pembelajaran kemarin. Yang kedua, saya harus belajar menggabungkan teknologi, bermain dan bermain anak. Karena memang yang tujuan sasaran kita itu adalah pengalaman anak, keberhasilan anak. Itulah menurut saya keberhasilan anak itulah jadi tujuan untuk saya. Itu. Yang ketiga, bolehlah saya buat nanti strategi atau pembelajaran yang lebih menarik lagi supaya anak tidak bosan untuk belajar. Apalagi IPA ini kan pemikiran benci. Cuman seperti pelajaran semalam karena masalah makanan, saya mau terapkan anak itu berkelanjutan supaya dia tahu memilih makanan itu, menentukan kalori supaya nanti anak itu bisa tahu menentukan mana makanan sehat mana itu. Boleh ibu tambahin kalau memang ibu mau dari supaya untuk memperbaiki diri saya. Kita berarti harus terus berusaha selain untuk kolaborasi dengan teman ya kan di kelas online, kita juga literasi juga perlu ya, kita banyak literasi dan membaca atau menonton video-video yang bermanfaat atau yang relevan dengan
membangun sekolah ya yang lebih berkualitas dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran serta membimbing anak-anak kita menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Iya, selamat siang Bu Resma, selamat siang Bu Ayu. Habis kan? Habis ya. Terima kasih Bu. Ya. Makasih Bu. Terima kasih. Biasa syuting. Nah, selamat pagi, saya namanya Tasel Panjaitan, mengajar di SMP Negeri 2 Bangkok Pusako sebagai guru mata pelajaran IPA. Setelah saya coaching dengan Bu Yayu sebagai guru berat, saya merasa lebih baik lagi, refleksi saya lebih saya lihat lagi, karena kebetulan mungkin yang mengajar saya tidak ada yang sempurna, dan saya mendapat penjelasan dari dia, banyak masukan yang dia kasih bagaimana saya mengajar untuk berdiferensiasi dan juga menggabungkan strategi mengajar supaya anak-anak itu lebih cepat mengerti bagaimana anak itu meminati pelajaran IPA pada saat itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Eva Patricia. Saya guru IPS SMP Negeri 2 Bangkok Pusako. Setelah saya melihat kegiatan yang dilakukan oleh Bu Ayu sama Bu Tasel yang melakukan coaching, di sini saya tertarik dan saya berharap beliau ada kesempatan untuk waktu yang akan datang untuk melihat saya lagi, mengobservasi saya agar saya menjadi lebih baik dalam proses mengajar di kelas. Mungkin hari ini hanya itu saja. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Melanggraini. Saya dari kelas 81 SMP Negeri 2 Bangkok Pusako, kelas yang diobservasi Bu Yayu Safitri. Pelajaran IPA menyenangkan, kami disuruh menghitung jumlah kalori pada bekal makanan. Dadah, Assalamualaikum.